Bapak Ibu sekalian, saya Putut Marhayudi pagi hari ini mendapatkan tugas untuk membridging atau memoderatori kegiatan fokus group discussion yang mengangkat topik terkait tentang green business, tantangan baru industri konstruksi di masa depan. Bapak Ibu sekalian, topik green business tentunya sangat menarik dan sangat penting serta relevan bagi penyedia jasa konstruksi EPC, ya, Engineering, Procurement, and Construction. Kenapa? Karena proyek konstruksi sudah pasti akan memiliki dampak lingkungan yang signifikan, termasuk emisi karbon, penggunaan energi, dan tentunya pengelolaan limbah. Yang kedua, green business juga mendorong sebenarnya penerapan praktek-praktek yang mengurangi dampak yang saya sebutkan tadi, seperti penggunaan material ramah lingkungan dan tentunya bagaimana penggunaan teknologi hemat energi. Dan yang ketiga, kita sama-sama ketahui tentunya seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ketum tadi, Pak Dira, di banyak negara kini telah memiliki regulasi yang ketat. Ini kebetulan ada Pak Emin ini dari LKPP. Jadi di banyak negara kini telah banyak memiliki regulasi yang ketat terkait tentang sustainable development dan efisiensi energi. Oleh karena itu, bagi penyedia jasa konstruksi EPC yang menerapkan praktik-praktik green business ini barangkali bisa lebih mudah untuk mematuhi regulasi dan menghindari tentunya potensi adanya denda dan penundaan proyek ketika tidak menerapkan green business tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, di hadapan Bapak Ibu sekalian telah hadir 4 narasumber yang sangat kompeten dengan topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Tadi sudah diperkenalkan, tapi saya akan lebih memperdalam pengenalannya. Yang pertama, Ibu Dr. Maria Ratnaningsi MA. Selamat pagi, Ibu Maria. Selamat pagi, Ibu Maria. Selamat pagi. Oke. Bu Maria ini teman kuliah saya, Bapak Ibu sekalian, sekaligus mentor saya dulu. Dan saya lebih familiar memanggilnya sebagai Ibu Nana gitu. Ibu Maria saat ini sebagai konsultan ekonomi lingkungan dan sebagai Ketua Masyarakat Konservasi Tanah dan Air Indonesia. Juga bergabung di dalam tim ahli Forum Das Nasional. Bu Maria menyelesaikan pendidikannya di STIE Yogyakarta untuk S1-nya, kemudian di Bangkok untuk S3-nya gitu ya. Maaf, S2-nya, dan kemudian S3-nya diselesaikan di Universitas Indonesia. Dan saya tahu persis beliau di bawah bimbingan Begawan Ekonomi dan Lingkungan Indonesia, Prof. Emil Salim gitu ya. Pengalamannya sangat banyak, tapi saya hanya sebutkan salah satunya saja. Beliau terlibat dalam penyusunan Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kemudian Undang-Undang 37 tahun 2014 tentang konservasi tanah dan air, dan juga sebagai ESG trainer and konsultan Grow Asia gitu. Ibu Maria akan mengajak kita berdiskusi pada pagi hari ini terkait tentang investasi hijau sebagai tantangan baru di industri konstruksi gitu. Yang kedua, Ibu Sylvia Diah Ayu Kusumawardani, STMIL. Pagi Ibu Diah. Selamat pagi, Pak Putu. Salam Saya harus manggil kenal. apa ini? Sylvia Diah Ayu atau Kusumawardani ini? Sylvia boleh, Pak. Oke. Ibu Sylvia ini beliau sebagai pejabat fungsional pengendali dampak lingkungan dari Pusat Industri Hijau, Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian. Beliau menyelesaikan S1-nya di Teknik Lingkungan ITB dan S2-nya Magister Ilmu Lingkungan di Universitas Pajajaran. Ibu Sylvia juga pernah bergabung pengalaman beliau dengan PT INF Indonesia atau Green Chuck Indonesia sebagai Environmental
sebagai environmental ya, konsultan gitu. Ibu Sylvia akan menginformasikan, ini sangat penting juga terkait tentang policy gitu ya, kebijakan industri hijau yang ada di Republik ini tentunya gitu ya. Yang ketiga, pembicara ketiga saya perkenalkan Bapak Insinyur Muhammad Rum Olivan, MM, ACPE, CRGP, CRMP, CISM. Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam, Pak. Muhammad. Ya, Selamat, Pak. Selamat pagi. pagi. Pak Muhammad Rum saat ini menjabat sebagai Senior Vice President Transformation and Business Strategy di PT Wijaya Karya. Pendidikan beliau S1-nya Teknik Sipil, S2-nya Magister Manajemen. Pengalamannya banyak sekali, ini ada di komputer, di layar Bapak Ibu sekalian. Beliau pernah menduduki sebagai atau mendapatkan penugasan tentunya dari PT Wika di dalam negeri maupun di luar negeri ya, seperti di Middle East, di Unit Emirat Arab, Irak, Kurdistan, Timor Leste, dan banyak lagi yang lainnya. Beliau akan mengajak kita berdiskusi tentang penerapan ESG dalam perusahaan konstruksi EPC gitu. Dan yang terakhir, pembicara terakhir, Bapak Dr. Suyanto Mahdiputra. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Dr. Pak Muhammad Mahdiputra, Pak Suyanto Mahdiputra. Selamat pagi, Pak Suyanto. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Selamat semuanya. pagi. Pak Suyanto Mahdiputra ini sekarang menjabat sebagai Indonesia Country Director pada PT Hatch Indonesia. Beliau menyelesaikan S1 di Unila Lampung, Teknik Sipil, S2-nya Import Development di Delft, Nederland, dan beliau menyelesaikan S3 atau PhD-nya di bidang manajemen proyek di Newcastle, United Kingdom gitu. Pengalamannya sangat banyak sekali. Mohon izin, Pak Suyanto, saya tidak bacakan semua, tapi beliau pernah bergabung di Pelindo selama 7 tahun, 4 tahun sebagai research and lecture di Northumbria University, United Kingdom, kemudian 4 tahun bergabung dengan ICOM di UK juga, dan 12 tahun sudah di HATS ya, Pak Suyanto, dan sekarang sebagai Indonesia Country Director and previously as Engineering Manager gitu di Brisbane ya Pak ya. Di Brisbane. Ya, Pak Suyanto akan berbagi pengalaman dengan kita, Bapak Ibu sekalian, tentang penerapan ESG dalam perusahaan konstruksi Kanada. Bapak Ibu sekalian, sesuai jadwal, ya, sekarang sudah 9.30 gitu ya. Jadi saya akan menyampaikan beberapa aturan mainnya, tata tertib dalam FGD ini. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kita punya waktu sampai 12.30. Kami mohon masing-masing pembicara mengalokasikan waktu, mempresentasikannya paling lama 30 menit. Dan saya mohon izin nanti kalau sudah mendekati 30 menit saya akan mengingatkan para panelis ya. Dan kemudian setelah 4 pembicara menyampaikan paparannya, kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Peserta bisa bertanya langsung melalui raise hand atau menulis pertanyaan dalam kolom chat gitu ya. Mohon kepada panitia agar speaker peserta dalam posisi off ketika para panelis sedang menyampaikan bahan paparannya dan memposisikan posisi on ketika nanti saat diskusi. Kami mohon kepada peserta untuk berpartisipasi dalam diskusi nanti dengan menyebutkan nama dari perusahaan mana dan pertanyaannya singkat, padat, dan ditujukan kepada siapa. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang pukul 09.30. Mari kita mulai FGD pagi hari ini dengan topik Green Business. Ibu Maria, sebagai pembicara pertama 30 menit untuk Anda. Silakan Ibu Maria.